Florida menghabiskan jutaan dolar setiap tahun untuk menyingkirkan sesuatu yang sebenarnya bisa bernilai miliaran. Di sepanjang pesisir Teluk Meksiko dan garis pantai Atlantik, pantai-pantai terkubur di bawah tumpukan rumput laut coklat yang membusuk. Anda bisa mencium baunya sebelum melihatnya. Wisatawan menghindarinya, hotel kehilangan pemesanan. Kota-kota menghabiskan jutaan hanya untuk menjaga pantai tetap bisa digunakan. Rumput laut sargassum datang setiap musim panas dan setiap tahun rasanya semakin parah. Tapi Tiongkok telah menemukan cara untuk mengubahnya menjadi industri bernilai miliaran dolar, sementara Amerika Serikat justru melewatkannya. Berkendara ke selatan di Interstate 95 pada bulan Juli antara Palm Beach dan Miami, dan baunya akan lebih dulu tercium sebelum kamu sampai ke pantai. Lalu kamu akan melihatnya, sebuah dinding coklat dari rumput laut membusuk, membentang bermil-mil di sepanjang garis pantai. Setiap pagi, traktor-traktor meneruknya. Mereka menyisirnya, mengangkutnya dengan truk, dan saat matahari terbenam, lebih banyak lagi yang datang dan siklusnya dimulai lagi. Pasir di South Point Park pada Mei 2026 tampak lebih mirip lumpur coklat basah daripada sebuah pantai. 3 traktor mengerjakannya selama lebih dari 1 jam, sementara para pengunjung pantai melangkahi tumpukan tebal itu untuk mencapai air. Di Bell Harbor, Victoria Brosman mengakhiri liburannya dan pulang ke rumah. Dia mengatakan kepada Miami Herald bahwa keluarganya bahkan sudah mencoba menginap di hotel di Key Biscayne, berharap mendapatkan pasir yang lebih bersih. Tetapi mereka menemukan masalah yang sama. Foto-foto dari perjalanan itu, katanya, tetap disimpan keluarganya sebagai pengingat bahwa Florida bukan lagi tempat liburan pantai seperti dulu. Ini adalah skenario yang terjadi di setiap kabupaten pesisir di negara bagian ini setiap musim panas. Universitas Florida Selatan telah melacak pertumbuhan alga ini dari luar angkasa selama bertahun-tahun. Sistem satelit mereka mencatat 37,5 juta ton sargassum mengapung melintasi Atlantik pada tahun 2025. Pada bulan Maret 2026, musim baru sudah menumpuk 13,6 juta ton, sekitar sepertiga lebih banyak dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Jika tren ini berlanjut, tahun 2026 akan memecahkan semua rekor yang dibuat tahun 2025 sebelum musim panas berakhir. Sebelum tahun 2011, tidak ada apapun sebesar sabuk sargassum Atlantik besar. Sumber aslinya adalah Laut Sargasso, satu-satunya laut di bumi yang tidak memiliki garis pantai. Tidak ada daratan yang membatasinya di sisi manapun. Laut ini terletak di tengah Samudra Atlantik Utara, sepenuhnya dibatasi oleh 4 arus laut yang berputar di sekelilingnya seperti dinding. Arus Teluk di barat, arus Atlantik Utara di utara, arus Canary di timur, dan arus Khatulistiwa Utara di selatan. Laut ini ada karena arus-arus tersebut menciptakannya, sebuah pusaran yang berputar dan menjebak apapun yang mengapung ke dalamnya. Selama berabad-abad, para pelaut takut terhadapnya. Arus-arus yang membatasi wilayahnya juga menahan kapal-kapal di dalamnya selama berminggu-minggu. Rumput laut yang mengapung, yang dideskripsikan oleh Columbus dalam catatannya pada tahun 1492, begitu tebal di beberapa tempat sehingga para pelaut awal percaya itu bisa menjebak lambung kapal. Sebenarnya tidak bisa, tapi mitos itu bertahan cukup lama hingga menyumbang setengah dari mitologi segitiga Bermuda. Laut Sargasso adalah tempat belut Atlantik pergi untuk bertelur dan tempat penyu laut muda menghabiskan tahun-tahun pertama hidupnya mengapung di antara rumput laut itu. Ini adalah salah satu perairan yang paling penting secara biologis di bumi dan juga salah satu yang paling sedikit dipahami. Lalu sesuatu berubah. Hamparan sargassum yang selama ribuan tahun diam di dalam pusaran yang berputar itu mulai keluar darinya. Sebagian besar teori yang ada menunjuk pada pemicu yang sama. Kombinasi air yang lebih hangat dan limpasan kaya nutrisi menciptakan sabuk rumput laut baru yang sangat besar, membentang ribuan mil melintasi Atlantik. Setiap tahun sabuk ini terus tumbuh, mengirimkan gelombang demi gelombang menuju Karibia dan Amerika Serikat bagian tenggara. Sebuah makalah tahun 2026 dari University of Miami Rosenstiel School of Marine Atmospheric and Earth Science berhasil menentukan asal-usulnya dengan lebih jelas daripada yang pernah dilakukan siapapun sebelumnya. Penulis utama, Francisco Barenfera dan timnya membangun model arus laut baru dan menggunakannya untuk melacak ledakan alga besar pertama kembali ke perairan pesisir di lepas Teluk Guinea di Afrika Barat. Ledakan alga tersebut tidak ditemukan saat pertama kali muncul. Ketika satelit menemukannya pada tahun 2011, para peneliti percaya bahwa itu sudah tumbuh selama hampir 2 tahun. Tanda peringatan pertama muncul ketika hamparan rumput laut yang tidak biasa mulai terdampar di pantai Ghana pada tahun 2009. Pemicu pada tahun itu adalah peristiwa air dingin yang disebut La Niña. Kombinasi langka antara air dalam yang kaya nutrisi dan debu Sahara yang syarat mineral mempercepat pertumbuhan di Atlantik tropis.
Kombinasi itu memicu apa yang akan menjadi ledakan rumput laut terbesar di bumi. Ini juga bukan semacam peristiwa aneh. Volumenya dapat diprediksi dan bisa diantisipasi. Ini bisa diubah menjadi sebuah produk. Setiap negara yang mendapatkan bagian dari pertumbuhan rumput laut ini telah mulai memanfaatkannya, kecuali Amerika Serikat. Sebuah studi dari Woods Hole Oceanographic Institution tahun 2026 memperkirakan kerugian tahunan Florida hanya dari sektor pariwisata dan perikanan mencapai sekitar 2,7 miliar dolar. Dan kemudian ada kerugian tidak langsung. Restoran dengan sedikit pemesanan, sewa kapal yang dibatalkan, kamar hotel yang tetap kosong. Secara total, jumlahnya mendekati 5 miliar dolar pada tahun biasa. Pada musim yang parah, model yang sama melonjak menjadi 10 miliar dolar. Dan skenario terburuk untuk tahun 2026 mencapai 13,5 miliar dolar. Florida Tenggara menanggung sebagian besar dari itu. Koridor dari Palm Beach hingga Miami-Dade, menurut data studi tersebut, adalah wilayah yang paling rentan di negara ini. Membersihkannya tidaklah murah. Miami-Dade menghabiskan 4 juta dolar setiap tahun untuk membersihkan rumput laut dari sejumlah kecil pantai. Kota-kota pesisir lainnya menghabiskan jutaan dolar lagi. Pada saat rumput laut dikumpulkan dan dibuang, biaya tahunan di seluruh wilayah mencapai 35 juta dolar. Di sepanjang pesisir Teluk dan Atlantik yang lebih luas, biayanya mencapai ratusan juta dolar. Setiap dolar dihabiskan untuk mengumpulkan sumber daya ini dan menguburnya di tempat pembuangan akhir. Aspek kesehatan juga tidak bisa diremehkan. Saat rumput laut membusuk di atas pasir, ia melepaskan gas hidrogen sulfida, bau telur busuk yang sama seperti yang berasal dari limbah industri. Dalam jumlah yang cukup tinggi, gas ini dapat memicu sakit kepala, masalah pernapasan, bahkan kunjungan ke ruang gawat darurat. Kuba mengeluarkan peringatan kesehatan maksimum pada tahun 2025 ketika hamparan rumput laut ini memenuhi pesisir timur negaranya. Lembaga-lembaga di Florida telah mulai melakukan pemeriksaan kualitas udara di pantai-pantai yang terdampak, meskipun belum ada sistem peringatan tingkat negara bagian yang diterapkan. Namun, masalah ini terjadi di seluruh wilayah teluk. Di Pulau Galveston di Texas, para petugas menghadapi begitu banyak sargasum yang datang sehingga mereka kehabisan tempat untuk menyimpannya di sepanjang tanggul laut. Jadi mereka memuatnya ke truk dan membawanya melintasi pulau ke East Beach. Sebuah material yang alami datang dalam jumlah yang sangat besar, sehingga pemerintah setempat menghabiskan jutaan untuk mengumpulkannya, mengangkutnya, dan mencari tempat untuk membuangnya. Pada tanggal 29 April 2026, seorang penduduk Galveston bernama Steve mengatakan kepada Houston Public Media bahwa dia telah mengunjungi pulau itu selama 65 tahun dan belum pernah melihat penumpukan sargasum seperti itu. NOAA juga memperhatikannya. Pada bulan yang sama, lembaga tersebut meningkatkan laporan sargasum mereka dari pembaruan mingguan menjadi pembaruan harian. Tujuannya bukan untuk membantu perusahaan memanen material tersebut, melainkan untuk membantu pejabat setempat menentukan kemana harus mengirim traktor dan tim pembersih. Itulah kondisi Amerika Serikat saat ini. Kami sedang membangun sistem yang lebih baik untuk melacak rumput laut tersebut, tetapi belum ada sistem yang lebih baik untuk benar-benar memanfaatkannya. Dan menurut Outlook 2026 dari Universitas Florida Selatan, masalah ini mungkin akan segera meluas ke wilayah baru di Louisiana. Biaya pembersihan akan menimpa komunitas yang sebelumnya belum pernah mengalaminya. Texas A&M telah membangun sistem peringatan berbasis satelit lebih dari 1 dekade yang lalu. Para peneliti dapat melacak sargasum melintasi Atlantik dan memprediksi kapan jumlah besar akan menuju pantai Texas. Namun perakiraan tersebut tidak memberitahu para pelaku usaha kapan harus memanen, hanya kapan harus menyalakan traktor. Dan sementara Florida mengubur rumput laut itu, negara-negara lain justru menjadi kaya karenanya. Di Cancun, Tulum, pengusaha Omar Vasquez Sanchez mengambil pendekatan yang berbeda. Perusahaannya, Blue Green Mexico, telah membuat balok konstruksi dari sargasum sejak tahun 2018. Sebuah mesin mencampur sekitar 40% sargasum dengan bahan organik lainnya, sebagian besar berasal dari tanah bekas konstruksi yang dibuang. Campuran tersebut dipadatkan menjadi batu bata konstruksi yang dikenal sebagai Sarga Block. 3.000 batu bata diproduksi setiap hari. Vasquez sedang menjalankan pembibitan tanaman ketika invasi sargasum tahun 2015 terjadi. Hotel-hotel mulai membayar timnya untuk membersihkan pantai mereka. Lalu dia mendapat ide untuk mengubahnya menjadi bahan bangunan. Rumah pertama yang dia bangun dari blok buatannya sendiri berdiri di samping pembibitan tanamannya. Timnya berkembang menjadi 16 pekerja penuh waktu dan pada musim puncak sekitar 300 orang bekerja di tim pembersihan pantai miliknya. Universitas Otonom Nasional Meksiko menguji blok-blok tersebut
dan memastikan bahwa blok-blok itu memenuhi standar bangunan yang sama dengan adobe dengan kekuatan tekan yang setara. Sebuah rumah blok Sarga harganya sekitar setengah harga rumah bata biasa. Vasquez sekarang telah membangun lebih dari 40 rumah dari bahan tersebut. Yang pertama, Casa Angelita, telah bertahan dari 5 badai topan dan 6 badai tropis. Operasinya telah menggunakan hampir 6.000 ton rumput laut sejak tahun 2021. Hal terpenting tentang Sargassum bukanlah bahwa ia bisa diubah menjadi satu produk saja, melainkan menjadi banyak produk. Itulah yang dibuktikan oleh perusahaan seperti Carbon Wave. Di fasilitasnya di Puerto Rico, perusahaan mengekstrak senyawa bernilai tinggi dari Sargassum dan menjualnya ke berbagai pasar. Salah satu produknya menggantikan silikon dalam formulasi kosmetik dan sekarang menargetkan pasar K-beauty. Produk mereka juga digunakan di bidang pertanian dan sebagai pengganti kulit. Itulah yang dilakukan oleh sebuah biorafineri. Satu bahan baku diolah menjadi berbagai sumber pendapatan. Setiap ton rumput laut dapat dipecah menjadi berbagai produk, masing-masing dengan pelanggan dan margin keuntungannya sendiri. Dan Carbon Wave bukan satu-satunya. Di seluruh Karibia, pemerintah dan perusahaan berlomba-lomba membangun kapasitas pengolahan. Barbados sedang bereksperimen mengubah Sargassum menjadi bahan bakar. Grenada dan Republik Dominika menetapkan target pengolahan tahunan yang terus meningkat setiap tahunnya. Dan Eropa melangkah lebih jauh lagi. Fasilitas pengolahan di Prancis dan Portugal sudah menerima Sargassum dari Karibia dan mengubahnya menjadi bahan industri untuk pertanian dan farmasi. Produsen besar telah mengakuisisi perusahaan pengolahan dan mengintegrasikan rantai pasok. Sebagian besar alginat yang masuk ke pasar dunia melewati pabrik-pabrik di Tiongkok. Dan itu termasuk alginat yang akhirnya digunakan dalam makanan Amerika dan obat-obatan Amerika. Negara tersebut membangun posisi itu selama hampir 20 tahun melalui pengolahan rumput laut yang didukung oleh negara. Kapasitas apapun yang telah dibangun Tiongkok dapat digunakan untuk memanfaatkan pertumbuhan rumput laut Atlantik kapan saja negara tersebut memutuskan bahwa itu sepadan dengan ongkos pengirimannya. Kimia di balik semua ini lebih sederhana daripada yang orang kira. 1 ton Sargassum basah bisa menghasilkan beberapa produk dalam satu kali proses. Dinding selnya mengandung alginat, zat pengental yang digunakan dalam es krim, cetakan gigi, dan kapsul obat pelepasan lambat. Pasar alginat untuk makanan saja bernilai ratusan juta dolar per tahun. Versi farmasi dijual dengan harga sekitar 10 kali lipat per pon. Daun rumput laut ini mengandung fucoidan, yaitu gula yang saat ini sedang dalam uji klinis sebagai obat antiinflamasi dan kanker. Dan bahan tumbuhan ini juga mengandung polifenol yang memiliki aktivitas antioksidan. Biomasa yang tersisa masih bisa digunakan dalam pertanian karena sebagian besar nitrogen, fosfor, dan kalium masih tertinggal di dalamnya. Dalam biorafineri yang dirancang dengan baik, hampir tidak ada yang terbuang. Tapi fakta yang paling menarik bukanlah bahwa itu ada di es krim. Alginate Kelas Farmasi merupakan bahan langsung dalam rantai pasokan medis yang sangat diandalkan oleh militer Amerika Serikat dalam pertempuran. Hampir semuanya diproses di Tiongkok. Selama COVID, Pentagon melakukan tinjauan darurat terhadap kerentanan rantai pasokan farmasi. Alginate termasuk dalam kategori yang ditandai sebagai bahan dengan ketergantungan hampir total pada pabrik-pabrik di Tiongkok. Tiongkok sudah menunjukkan bahwa mereka akan membatasi ekspor strategis ketika waktunya tepat. Kita sudah melihatnya pada gallium, germanium, dan grafit. Namun, alginat belum masuk dalam daftar itu. Belum. Namun bahan mentah yang bisa mengatasi pembatasan di masa depan itu sebenarnya terdampar di pantai-pantai Amerika setiap musim panas dan dikubur di tempat pembuangan sampah. Rumput laut yang baunya tidak sedap di pantai Miami pada bulan Juli itu adalah rumput laut yang sama yang bisa membantu tentara Amerika yang terluka agar tidak kehabisan darah. Rantai pasokan yang menghubungkan kedua fakta itu sepenuhnya bergantung pada fasilitas di Tiongkok. Hingga pertengahan tahun 2026, tidak ada satupun biorafineri Sargassum komersial skala besar yang beroperasi di Amerika Serikat daratan. Dan ada alasannya untuk itu. Sargassum segar terdiri dari sekitar 80% air berdasarkan beratnya. Ketika sebuah truk mengangkut rumput laut itu ke tempat pembuangan akhir, sebagian besar yang sebenarnya diangkut adalah air. Kira-kira ada 4 pon air untuk setiap 1 pon bahan tanaman sebenarnya. Biaya per ton membengkak karena semua air itu. Sistem pengering dapat menurunkan kadar air hingga 20% sebelum pengangkutan, sehingga biaya pengangkutan bisa dipangkas hampir 80%. Teknologinya sudah ada, tapi yang kurang adalah insentifnya. Sebagian besar kontrak pembersihan membayar untuk pengangkatan rumput laut basah, bukan pengolahan biomasa kering. Sistem ini memberi imbalan untuk pembuangan, bukan pemanfaatan. Lalu ada para pekerja itu sendiri.
Operasi pembersihan menciptakan pekerjaan musiman sebagai pengangkut. Industri pengolahan menciptakan teknisi, ahli kimia, operator pabrik, kru kapal, insinyur, dan tim penjualan. Satu model membayar orang untuk memindahkan masalah, dan yang lain membayar orang untuk menyelesaikannya. Masalah di sini bukan pada sains atau keinginan, tapi semata-mata pada kebijakan. Pada tahun 2025, bahkan NOAA pun mengakui masalah ini. Badan tersebut menerbitkan laporan tentang bagaimana sargasum dikelola di Amerika Serikat. Laporan tersebut mencatat izin, lembaga, tumpang tindih yurisdiksi, dan celah regulasi. Laporan itu menjelaskan siapa yang bertanggung jawab atas apa, tetapi tidak menjelaskan langkah selanjutnya. Dengan kata lain, pemerintah bisa memberitahu Anda bagaimana cara menghilangkan sargasum. Pemerintah tidak bisa memberitahu Anda bagaimana cara mendapatkan keuntungan dari itu. Namun, satu perusahaan Amerika memutuskan untuk mencoba. Algis Organics didirikan pada tahun 2014 oleh Johanan Dujon. Perusahaan yang berbasis di Florida ini mengumpulkan sargasum dan memfermentasinya dengan metode yang dipatenkan. Dujon kemudian menjual hasilnya sebagai biostimulan organik. Menurut dokumen perusahaan sendiri yang diajukan ke NOAA, produk tersebut telah digunakan di lebih dari 5.000 acre di seluruh Amerika Serikat. Uji coba lapangan menunjukkan para petani dapat menghemat hingga 20% biaya pupuk kimia, dengan hasil panen meningkat rata-rata $990 per acre. Perusahaan ini mengirimkan produk ke 10 negara dan memproses lebih dari 1 juta pon sargasum setiap tahunnya. Dujon memulai Algis Organics di garasi orang tuanya pada usia 21 tahun, setelah melihat invasi sargasum menghancurkan ekonomi pariwisata dan perikanan di pulau asalnya. Pemerintah menghabiskan jutaan untuk membersihkan pantai, dan keesokan harinya rumput laut itu kembali lagi. Dia memutuskan untuk mengajukan pertanyaan yang berbeda. Bagaimana jika itu bukan limbah? Pada tahun 2020, Forbes memasukkannya ke dalam daftar 30 di bawah 30 untuk bidang manufaktur. Bank Pembangunan Inter-Amerika sekarang ikut mendanai pekerjaannya. Perusahaan menjual produknya di Amazon. Pada tahun 2024, Otoritas Inovasi Miami-Dade memberikan investasi $100.000 kepada Algis Organics untuk menguji coba unit fermentasi bergerak, yaitu sebuah kontainer pengiriman yang dilengkapi dengan tangki yang dapat memproses rumput laut langsung di pantai. Perusahaan sekarang sedang mengumpulkan dana awal sebesar $4 juta untuk mengembangkan operasinya di Florida. Itulah kurang lebih gambaran keseluruhan industri sargasum di Amerika. Satu perusahaan sekitar 1 juta pon per tahun, bandingkan dengan 38 juta ton yang sekarang dihasilkan oleh ledakan sargasum di seluruh Atlantik setiap tahunnya. Universitas Florida Selatan memperkirakan bahwa Karibia saja memiliki cukup biomasa untuk memupuk setiap lahan pertanian di Amerika. Amerika Serikat hanya menggunakan sebagian kecil dari 1% dari apa yang terdampar. Algis Organics berkembang secara perlahan. Permintaannya ada, harga pupuk telah naik. Input pertanian organik merupakan segmen pasar pertanian dengan pertumbuhan tercepat. Hal yang menghambat perusahaan adalah proses perizinan. Setiap langkah menghadapi hambatan yang sama seperti yang menggagalkan upaya sebelumnya di tahun 2010-an. Sementara itu, masalah sargasum semakin besar. Rumput laut mengikat karbon saat tumbuh. Lapisan tersebut berlipat ganda ukurannya setiap 10 hingga 21 hari saat menyerap CO2 dari air laut untuk membentuk jaringan baru. 1 ton basah dapat menjebak lebih dari 400 pon karbon. Ketika membusuk di tempat pembuangan sampah, sebagian besar akhirnya kembali ke atmosfer sebagai gas rumah kaca, termasuk metana, salah satu gas pemicu pemanasan paling kuat di bumi. Dengan kata lain, strategi pembersihan ini justru bisa memperkuat sebagian dari masalah yang ingin diatasi. Pasar karbon sekarang mencoba memberikan nilai pada pengangkatan sargasum. Program Offset Verra dan Gold Standard sedang membuat aturan untuk penghilangan karbon berbasis rumput laut. Sebuah pabrik yang mengolah sargasum menjadi barang-barang yang tahan lama bisa mendapatkan aliran kredit senilai puluhan juta dolar per tahun di luar penjualan produknya. Ambil satu volume pembersihan besar, sekitar 100.000 ton basah, mirip dengan apa yang bisa dihadapi oleh wilayah pesisir utama pada tahun dengan jumlah yang sangat besar. Jika biomasa yang sama itu diproses, alih-alih dibuang, bahkan menurut perkiraan industri yang konservatif, ada sekitar 40 juta dolar hanya dari senyawa yang bisa diekstraksi. Hanya dari senyawa itu saja, kandungan biostimulan bernilai tambahan 15 hingga 20 juta dolar. Potensi biogas menambah 5 juta dolar lagi.
Proyeksi kredit karbon spekulatif akan menambah beberapa juta dolar lagi. Itu hanya dari satu kabupaten. Total nilai yang terkubur di tempat pembuangan sampah di Florida dan Texas setiap tahun mencapai ratusan juta dolar. Tagihan yang dibayar kota-kota untuk membuangnya bisa ditambahkan ke jumlah itu. Setiap musim, uang yang sama dibuang 2 kali. Sebuah industri yang nyata membutuhkan lebih dari satu perusahaan rintisan. Industri itu membutuhkan pabrik-pabrik yang dapat mengolah jutaan ton biomasa dan mengubahnya menjadi produk yang seragam mutunya dan layak jual. Itulah yang sedang dibangun oleh Karibia dan Amerika Latin, sementara Amerika masih sibuk mengangkutnya. Gelombang berikutnya dari peralatan panen sudah mulai dibangun di tempat lain. Seaweed Generation, sebuah perusahaan dari Inggris, sedang menguji robot pemanen bertenaga surya yang disebut Alga Ray, yang mengambil hamparan rumput laut saat masih berada di perairan terbuka sebelum membusuk. Proyek percontohan saat ini beroperasi di perairan Karibia dengan dana hibah dari pemerintah Inggris. Sistem ini dilengkapi kamera dan sensor suara di atasnya untuk memastikan pekerjaan tetap menjauh dari jalur penyu laut dan zona pembesaran ikan di hamparan rumput laut yang mengapung. Perusahaan mitra Seafields memenangkan hibah Innovate UK sekitar $315.000 untuk menguji ide yang berbeda. Menumbuhkan sargasum secara sengaja di area yang terkontrol di tengah Samudra Atlantik. Tujuannya adalah menuju ke sistem tangkap dan budidaya. Jerman juga ikut ambil bagian, mengubah sargasum menjadi etanol untuk plastik yang tahan lama. Setiap perusahaan ini dijalankan oleh kelompok yang dipimpin oleh orang Eropa dengan menggunakan riset Universitas Amerika sebagai masukan. Tidak ada operator Amerika yang terlibat di sisi komersial. Setiap fasilitas ini merupakan kontrak yang tendernya tidak bisa diikuti produsen Amerika. Itu adalah hubungan yang akan tertutup bagi kilang Amerika Serikat jika saja ada yang berskala besar. Setiap detik yang berlalu, struktur ini semakin mengakar dan beberapa orang senang dengan hal itu. Setiap tahun, Florida, Texas, Louisiana, dan negara bagian lain di pesisir Teluk Meksiko mengeluarkan kontrak pembersihan yang diberikan kepada perusahaan pengangkut limbah dan layanan pantai yang dibayar berdasarkan tonase. Semakin banyak rumput laut yang muncul, semakin besar tagihan mereka. B Beach Raker LLC adalah pemain utama di Miami-Dade, tetapi model yang sama juga dijalankan di Broward untuk Fort Lauderdale, di Palm Beach County, dan di seluruh Florida Keys. Setiap county menetapkan tendernya sendiri dengan kontrak yang dibayar per kejadian atau per ton dan diperbarui setiap siklus anggaran tahunan. Para kontraktor telah membangun seluruh armada untuk pekerjaan ini dengan truk, alat pemuat, dan kesepakatan tempat pembuangan dengan operator tempat pembuangan akhir. Setelah sistem itu diterapkan, akan sulit diubah. Setiap perubahan yang memindahkan sargasum dari kontrak pembuangan yang sudah ada akan langsung berbenturan dengan investasi yang sudah dilakukan pada truk, kru, dan alur kerja tempat pembuangan akhir. Perlawanan jarang muncul dalam kampanye lobi publik. Hal itu muncul dalam percakapan antara pejabat daerah dan perwakilan negara bagian, di mana kekhawatiran yang sama diulang dalam berbagai bentuk. Sistem baru akan memerlukan waktu untuk dibangun. Pantai tetap harus dibersihkan selama masa transisi itu. Seseorang tetap harus datang keesokan paginya ketika rumput laut tiba. Proses lelang menceritakan hal yang sama. Pada tahun 2025, Miami-Dade mengeluarkan kontrak pembersihan sargasum baru untuk dilelang secara terbuka. 5 perusahaan mengirimkan proposal, tetapi 2 diantaranya ditolak oleh kantor pengacara daerah. 1 perusahaan gagal menyerahkan informasi harga yang benar. Perusahaan lain mengirimkan penawarannya melalui email, bukan melalui portal resmi. Itu menyisakan 3 proposal yang masih dipertimbangkan. B Beach Raker memenangkan kontrak meskipun bukan penawar terendah dengan alasan pengalaman dan peralatan menurut pihak daerah. Detail tunggal itu memberitahu Anda untuk apa sebenarnya kontrak tersebut. Intinya, ini bukan masalah tonase, tapi hanya masalah pengangkutan. Seluruh struktur dibangun berdasarkan rute truk menuju tempat pembuangan akhir. B Beach Raker sendiri telah berada di Florida selama lebih dari 40 tahun, bekerja di wilayah Monroe, Miami-Dade, Broward, dan Palm Beach. Pekerjaan utama mereka sebelum sargasum menjadi parah adalah menyaring pasir dan memantau sarang penyu, serta melakukan beberapa pemulihan bukit pasir. Peralatan yang sama yang mereka gunakan untuk membersihkan sampah umum pada tahun 2000-an, sekarang digunakan penuh waktu untuk membersihkan rumput laut. Bisnisnya pun berubah seiring pertumbuhan sargasum. Per tahun 2026 ini menjadi salah satu jalur kontrak paling stabil di pesisir Florida. Usulan dari negara bagian menghadapi hambatan kedua selain hambatan di tingkat lokal. 3 lembaga federal terlibat dalam setiap panen komersial.
Tidak satu pun dari mereka yang memiliki mandat untuk berkoordinasi dengan yang lain dalam membangun industri. NOAA melalui Layanan Perikanan Laut Nasional mencantumkan sargasum sebagai habitat ikan yang penting. Hal itu memicu konsultasi untuk setiap pekerjaan yang menyentuh habitat tersebut. Hamparan yang sama dinilai sebagai habitat kritis bagi penyu tempayan, sehingga menambah satu lapis peninjauan tambahan untuk menghindari dampak terhadap penyu tersebut. Korps Insinyur Angkatan Darat AS mewajibkan izin untuk setiap pekerjaan di dalam air atau pembuangan apapun. Kapal panen komersial di perairan federal membutuhkan keduanya. EPA mengatur sisi pembuangan dengan setiap limbah cair dari pabrik pengolahan harus melalui tinjauan mereka. Suaka Laut Nasional Florida Keys yang dijalankan oleh Kantor Suaka Laut Nasional NOAA menambahkan satu izin lagi untuk setiap pekerjaan di dalam wilayahnya. Izin mereka tidak berlaku sampai pemohon telah mendapatkan semua persetujuan federal, negara bagian, dan lokal lainnya. Satu kalimat itulah yang membuat rencana panen sargasum Amerika gagal. Setiap lembaga memiliki klaim yang sah. Tidak ada yang bisa memberi persetujuan atas nama lembaga lain. Seorang calon operator harus mengajukan permohonan ke NOAA, lalu ke Korps Insinyur Angkatan Darat Amerika Serikat, lalu ke EPA, lalu ke DEP Florida, lalu ke Distrik Pengelolaan Air Florida Selatan, dan kemudian ke Kantor Suaka Laut setempat. Beberapa pengembang mencoba hal ini pada awal tahun 2010-an dan menghadapi penolakan. Proses mereka memakan waktu lebih dari 3 tahun dan biaya hukum mereka melonjak hingga ratusan ribu dolar sebelum salah satu dari mereka meluncurkan kapal. Pasar tentu saja tidak menunggu. Pasar beralih ke Tiongkok dan Eropa. Di atas semua itu ada satu hambatan utama. Sebagian besar sargasum yang sampai ke Florida tidak berada di perairan negara bagian saat paling mudah ditangkap. Sargasum itu mengapung di zona ekonomi eksklusif federal, yaitu wilayah laut yang membentang dari 3 hingga 230 mil keluar, di mana Undang-Undang Tanah Landas Kontinen Luar memberikan hak utama kepada pemerintah federal. Florida hanya bisa membersihkan pasirnya. Florida tidak bisa dengan sendirinya mengizinkan panen komersial di perairan tempat hasil tangkapan benar-benar menguntungkan. Menangkap sargasum di lepas pantai adalah satu-satunya model yang bisa diterapkan dalam skala besar. Begitu sargasum mencapai ombak, ia mulai membusuk, kehilangan senyawa berharga dalam hitungan jam, dan tercampur pasir serta sampah yang mengganggu proses pengolahan selanjutnya. Biomasa harus ditangkap di perairan terbuka saat masih hidup dan segera dibawa ke pabrik sebelum terurai. Untuk melakukan itu, dibutuhkan persetujuan dari pemerintah federal yang saat ini belum ada. Legislator negara bagian di Florida, Texas, dan Louisiana telah mencari solusi alternatif di mana mereka bisa menjalankan sistem multi negara bagian di dalam batas 3 mil negara bagian dan menantang klaim federal di pengadilan. RUU untuk memperjelas aturan sargasum federal telah beberapa kali dirancang oleh staf Kongres, namun RUU tersebut tidak pernah sampai ke tahap pemungutan suara. Bukan karena ada kampanye terkoordinasi yang menentang mereka, tapi hanya karena tidak ada yang peduli. Sargasum tidak punya lobi yang berarti di Washington. Namun, kontraktor pembersihan punya. Disinilah seluruh cerita menjadi absurd. Panen sargasum di perairan federal sudah dilarang dan telah berlaku sejak tahun 2003. Pada tahun itu, Dewan Pengelolaan Perikanan Atlantik Selatan mendorong rencana pengelolaan yang mencakup perairan federal di selatan perbatasan North Carolina dan South Carolina, tepat di jalur yang dilalui setiap ledakan sargasum yang mencapai Florida dan Teluk. Aturan itu dimaksudkan untuk melindungi tempat pembibitan mahi dan habitat penyu laut, serta memperlakukan sargasum seperti stok ikan yang diatur. Batasan-batasan spesifik tersebut, jika digabungkan, terdengar hampir seperti lelucon. Batas maksimum federal untuk panen sargasum tahunan dari seluruh perairan Atlantik Selatan Amerika Serikat adalah 5.000 pon berat basah untuk seluruh wilayah per tahun. Batasan itu dibuat pada tahun 2003. Sabuk sargasum Atlantik besar belum ada saat itu. Undang-undang yang melindungi rumput laut itu dibuat untuk melindungi ekosistem yang belum digantikan oleh ledakan sargasum tersebut. Ledakan sargasum itu membuang lebih dari 38 juta ton ke perairan yang sama setiap tahunnya. Batasan hukum hanya memperbolehkan pengambilan sebagian kecil dari apa yang sebenarnya terdampar di pantai setiap tahunnya. Jumlahnya sangat kecil, sehingga hampir tidak terlihat dibandingkan dengan total volume yang masuk. Dan peraturannya semakin ketat setelah itu. Panen hanya diperbolehkan dari bulan November hingga Juni untuk melindungi penyu laut. Seorang pengawas resmi harus berada di setiap perahu. Tidak ada panen yang diizinkan dalam jarak 100 mil dari pantai. Jaring dibatasi dengan ukuran mata jaring 4 inci pada bingkai yang tidak lebih besar dari 4 kaki kali 6 kaki. Florida juga punya aturan sendiri di luar semua itu.
Penduduk negara bagian dapat memindahkan hingga 100 pon sargasum dari kanal atau perairan negara bagian dekat pantai dengan menggunakan lisensi memancing rekreasi. Jumlah yang lebih dari itu memerlukan izin komersial untuk hasil laut. Departemen Perlindungan Lingkungan negara bagian menambahkan aturan lain, yaitu mewajibkan izin garis kendali konstruksi pesisir untuk setiap pembersihan yang menggunakan alat berat. Alat tangan dikecualikan, tetapi traktor tidak. Jadi, penduduk Florida bisa mengambil sargasum dari pantai dengan tangan mereka. Sebuah perusahaan rintisan yang mencoba memperluas pekerjaan itu menghadapi 3 hambatan berturut-turut: larangan federal, pemeriksaan izin negara bagian, dan izin pantai. Semuanya sebelum mereka bahkan membeli perahu. Pemerintah federal melarang panen 20 tahun sebelum lonjakan sargasum itu bahkan menjadi krisis, dan negara bagian tidak bisa membatalkan larangan federal tersebut. Kontraktor pembersihan adalah satu-satunya jalur legal yang dimiliki rumput laut itu. Lonjakan sargasum yang lolos dari Laut Sargasso sekarang sedang mengubahnya. Seiring produksi sargasum di Atlantik tropis meningkat, kimia dan struktur pusaran itu sendiri mulai berubah. Penyu laut muda yang menghabiskan tahun-tahun awal mereka melayang di antara rumput laut, sekarang menghadapi ekosistem yang berbeda dari tempat spesies mereka berevolusi. Spesies ikan yang tidak ditemukan di tempat lain di bumi, yang hidup sepenuhnya di dalam pusaran yang berputar ini, sedang beradaptasi dengan kondisi yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah. Laut tanpa pantai sedang dibentuk ulang oleh lonjakan sargasum yang dihasilkannya sendiri. Pusaran yang dideskripsikan oleh Columbus tidak lagi berperilaku seperti saat ia menemukannya dulu. Dan respons dari negara yang paling terdampak oleh apa yang lolos dari pusaran itu hanyalah sebuah traktor dan tempat pembuangan sampah. Ada 3 kemungkinan akhir dari semua ini. Yang pertama adalah tidak ada yang berubah. Lonjakan sargasum itu terus membesar, biaya pembersihan semakin tinggi, dan rantai pasokan asing semakin menguat hingga peluang bagi industri Amerika benar-benar tertutup. Itulah jalan jika tidak melakukan apa-apa. Dan hingga tahun 2026, itulah jalur yang sedang ditempuh. Yang kedua adalah langkah mandiri negara bagian. Florida, Texas, dan Louisiana cukup terdampak dan memiliki garis pantai yang memadai untuk bertindak sendiri. Mereka bisa menjalankan pengaturan antar negara bagian di dalam batas perairan negara bagian sejauh 3 mil dan mengajukan gugatan hukum terhadap klaim federal. Jalannya sulit, tapi tidak tertutup. Momentumnya nyata dan juga lebih lambat dibandingkan pergerakan pasar global. Cara ketiga adalah satu rancangan undang-undang federal. Beberapa rancangan undang-undang sudah ada di kantor-kantor Kongres dan semuanya berpusat pada kerangka inti yang sama. Salah satunya akan menunjuk sebuah lembaga federal utama yang bertanggung jawab atas pengelolaan sargasum. Yang lain akan membuat jalur hukum yang jelas untuk panen komersial, alih-alih memperlakukan semua sargasum sebagai limbah secara otomatis. Dan yang ketiga, akan menetapkan standar untuk ekstraksi lepas pantai, sehingga perusahaan tahu persis apa yang diizinkan. Kerangka kerja ini langsung diambil dari sistem yang sudah digunakan Amerika Serikat untuk energi angin lepas pantai dan sewa hak mineral. Dan alasan ekonominya sudah berulang kali dijelaskan oleh para peneliti universitas yang tidak memiliki kepentingan finansial dalam hasilnya. Yang kurang hanyalah otorisasi. Pemungutan suara akan dilakukan ketika ledakan sargasum rekor berikutnya menjadi berita nasional. Data tahun 2026 sudah mengarah ke sana. Foto-foto pantai Florida yang terkubur akan mencapai skala yang menghantam angka pariwisata. Biaya pembersihan di satu daerah akan meningkat hingga jumlah yang memalukan. Kesempatan itu akan terbuka dan momen itu semakin dekat. Kisah sargasum bukanlah pertama kalinya pola ini terjadi. Drama yang sama telah terjadi pada setiap perebutan sumber daya besar di Amerika selama 30 tahun terakhir. Biasanya semuanya berakhir dengan cara yang sama. Amerika Serikat memimpin penelitian fotovoltaik surya sepanjang tahun 1990-an. Bell Labs membangun sel surya silikon praktis pertama. Laboratorium Energi Terbarukan Nasional di Colorado menetapkan standar efisiensi yang masih digunakan oleh seluruh dunia. Lalu Tiongkok membangun pabrik-pabriknya. Hingga tahun 2026, produsen Tiongkok menguasai lebih dari 80% produksi panel surya global dan pembangkit listrik tenaga surya skala utilitas di Amerika menggunakan panel impor. Kimia baterai ion litium berasal dari laboratorium Amerika dan Jepang pada tahun 1970-an dan 80-an, dengan riset dasar berasal dari Universitas Texas, Stanford, dan Oxford. Sony meluncurkan baterai komersial pertama pada tahun 1991. Dan elektronik konsumen Amerika mendorong permintaan awal. Saat ini, Tiongkok memproduksi sekitar 75% baterai ion litium dunia. Dan para pembuat mobil listrik Amerika sedang berlomba membangun pabrik dalam negeri yang seharusnya sudah mereka mulai 20 tahun yang lalu. Pola ini
terus berulang. Laboratorium Amerika melakukan penelitian dan membuktikan nilainya, sementara lembaga-lembaga Amerika kesulitan untuk sepakat tentang bagaimana membangun sesuatu dari hasil tersebut. Sementara itu, negara-negara dengan struktur pengambilan keputusan tunggal bergerak lebih cepat. Satu rencana menjadi satu jaringan pabrik dan rantai pasokan. Pada saat Washington menyadari peluangnya, infrastrukturnya sudah dibangun di tempat lain, dan Amerika Serikat hanya memiliki penelitiannya, tapi tidak industrinya. Tapi Sargassum berbeda. Panel surya membutuhkan wafer silikon, ruang pabrik, dan tenaga kerja terampil untuk bersaing. Baterai litium membutuhkan tambang kobalt dan kilang nikel. Uang menggerakkan sumber daya, tapi ledakan alga Atlantik bergerak dengan sendirinya. Ia mendarat di pasir Florida tanpa peduli kehendak Washington. Biomasa gratis datang sendiri langsung ke pantai. Itu mungkin membuat Sargassum menjadi yang paling mudah untuk dimenangkan di antara pertarungan-pertarungan ini. Bagian tersulit dari setiap perlombaan sumber daya lainnya adalah membawa bahan mentah ke pantai Amerika. Dengan Sargassum, bahan mentahnya sudah melakukan tugas itu sendiri. Amerika justru melarang dirinya sendiri untuk mengambilnya. Alginat kelas farmasi digunakan dalam perban luka, kapsul obat, cetakan gigi dan alat bedah, dan jalur pasokannya hampir seluruhnya melalui pabrik-pabrik di Tiongkok. Pengaturan seperti itu sudah memicu peninjauan pengadaan pertahanan selama pandemi. Sebuah jaringan biorafineri Sargassum domestik di Florida dan sepanjang pantai Teluk tidak akan langsung menghilangkan ketergantungan tersebut. Setidaknya, itu akan membangun industri paralel yang saat ini belum dimiliki negara ini. Sebuah biorafineri berukuran sedang yang dirancang untuk 100.000 ton Sargassum basah per tahun akan menangani jumlah yang setara dengan yang saat ini dibuang oleh Miami-Dade dan Broward secara bersama-sama. Biaya awal berkisar antara 80 hingga 120 juta dolar, mencakup pabrik, kapal, dan jalur ekstraksi. Penjualan kemudian berasal dari campuran produk dengan total pendapatan berkisar antara 40 hingga 70 juta dolar per tahun pada harga spekulatif tahun 2026. Pengembalian modal dalam waktu kurang dari 5 tahun bisa dilakukan. Uangnya sudah siap. Pembeli sudah menunggu, biomasa terbawa arus laut setiap tahun. Hanya satu bagian yang kurang, dan itu adalah selembar kertas. Sebuah undang-undang yang menunjuk lembaga utama, undang-undang yang menetapkan batas waktu perizinan, undang-undang yang mengatur bagaimana perusahaan mengajukan penawaran. Undang-undang itu pada akhirnya akan dibuat. Satu-satunya pertanyaan yang tersisa adalah, apakah itu akan terjadi sebelum rantai pasokan global kembali membuat Amerika tersisih? Terima kasih sudah bergabung dengan saya hari ini. Saya harap Anda menikmati videonya. Dan jika Anda ingin melihat lebih banyak video seperti ini, silakan pertimbangkan untuk berlangganan dan aktifkan notifikasi. Itu benar-benar sangat berarti. Terima kasih sekali lagi, dan sampai jumpa di lain waktu di Mappack.